Hai guys, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di channel aku. Kita ketemu lagi di Wattpad Time. Ya, Wattpad Time, saatnya kita untuk membicarakan tentang dunia Wattpad. Nah, kemarin aku sudah mereview cerita Annoying Boys. Sekarang aku mau mereview cerita ini. Yap, kalian benar banget, itu adalah cerita Razela. Kalian pasti sebagian besar udah baca cerita ini ya, karena sekarang Razela udah ada 15 juta orang baca di Wattpad. Wow, keren banget buat penulisnya, good job. Jadi buat yang belum tahu, Razela ini adalah cerita bergenre teen fiction yang merupakan karya dari Nia Widyastuti atau nama penanya Nia WD. Kalian bisa cari tagline di bawah ini, itu adalah akun Wattpadnya ya, kalian bisa cek sendiri. Nah, di cerita Razela ini tuh ada 3 tokoh yang paling mendominasi. Yang pertama, tokoh protagonisnya tuh Razela, Elvan, dan yang ketiga Shiren. Nah, Shiren ini adalah tokoh antagonis ya, bisa dibilang tokoh antagonis yang juga menghidupkan cerita itu sebenarnya. Nah, jadi Zela ini adalah seorang gadis troublemaker ya di sekolahnya. Dia juga korban dari broken home. Jadi ibunya udah meninggal beberapa tahun yang lalu dan dia tinggal bersama ayahnya dan punya saudara angkat bernama Shiren gitu. Nah, selama di sekolah dia tuh tipe murid yang bad girl alias troublemaker. Jadi sering pakai pakaian ketat, melanggar peraturan, datang terlambat, nilainya jelek, sering bolos, dan sering bikin rusuh, terutama untuk siswa-siswa lainnya gitu. Sampai guru-guru itu bingung harus ngasih pelajaran apa lagi buat dia, ngasih hukuman kayak gimana lagi biar dia jerah dan mau berubah gitu. Tapi ternyata Zara itu nggak jerah sama sekali karena dia nggak takut, karena sekolah nggak mungkin ngeluarin dia, soalnya sekolah itu kan punya bapaknya. Dia jelas aja ya sekolah, dia nggak takut karena kan itu sekolah bapaknya gitu loh. Siapa yang berani ngeluarin dia ya nggak. Nah, akhirnya guru BK di sana akhirnya menyerahkan Zara ini sama ketua OSIS alias Elvan. Nah, Elvan ini adalah sosok ketua OSIS yang disegani, dia terus disegani oleh siswa lainnya, terus jadi anak kesayangan guru-guru, terus dia pintar gitu dan good boy banget dah pokoknya, jadi teladan banget di sekolah itu gitu. Nah, awalnya si Zela nggak mau nurutin semua hukuman yang dikasih sama Elvan gitu ya. Untuk tipe gadis troublemaker seperti dia nggak mungkin dong dia mau tiba-tiba patuh gitu, guru aja dilawan apalagi sama sesama siswa ya nggak. Nah, karena itu tapi Elvan ini punya satu senjata yang bikin si Zela ini jinak, dan mau nggak mau dia harus mengikuti Zela. Nah, apa itu sesuatunya aku gak akan bocorin, kalian baca aja sendiri ya, karena kasihan banget nanti kalau aku bocorin, spoiler dong. Enggak, aku bercanda guys. Jadi si Elvan ini tahu kalau rahasia keluarganya si Zela, kalau ternyata si Zela itu punya saudara angkat bernama Shiren yang juga sekolah di sekolah yang sama dia. Nah, selama itu Shiren dan Zela itu nggak pernah berhubungan di sekolah, jadi mereka berubah jadi sosok yang saling tidak kenal gitu, dan nggak ada yang tahu kalau Shiren itu adalah saudara angkatnya dia gitu. Nah, atas ancaman itulah dia akhirnya mau ya udah deh nurutin si Evan gitu sih, dengan keterpaksaan dia gitu. Nah, disitulah Evan pakai kesempatan itu untuk merubah si Zela. Dia suruh Zela ini Zela itu, banyak mata dikerjain gitulah. Dia juga, si Evan ini juga bukan yang good boy banget, yang sabar atau yang soleha, enggak. Dia juga bisa keselnya, karena rasa keselnya itu ya dia lampiasin ke Zela gitu. Tapi singkat cerita, lambat laun mereka juga semakin dekat, apalagi ketika terjadi masalah gitu, dimana si Zela itu bikin masalah sama temannya Shiren, dan di situ Shiren benar-benar ngebocokin Razela. Terus sampai akhirnya bapaknya tahu dan
malah balik marahin si Zela. Jadi Shiren ini adalah tokoh yang dia tuh adalah seorang gadis yang pengen merebut posisi Zela gitu. Jadi di depan bapaknya Zela tuh dia selalu berusaha untuk terlihat baik dan terlihat tersakiti, padahal di belakang tuh busuk. Nah jadi seolah-olah dia tuh korban, padahal dia itu adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya guys gitu. Nah suatu hari guru tuh menunjuk karena nilainya si Zela ini jeblok, jadi dia tuh pengen Zela les privat. Nah, dia menunjuk 2 murid untuk bantu privatin si Zela ini. Yang pertama Elvan, kedua Shiren. Jadi di situ Zela bener-bener kesel karena dia nggak bisa memilih, dan mau nggak mau dia harus memilih Elvan karena nggak mungkin dia memilih si Shiren yang notabene adalah musuh bebuyutannya dia gitu. Nah jadi hubungan Zela sama ayahnya juga nggak terlalu bagus karena ayahnya tuh selalu berpikir dia tuh anak yang nggak berguna, anak yang selalu bikin masalah, bikin malu dia gitu. Padahal Zela kayak gitu di sekolah itu karena dia pengen ayahnya tuh memperhatikan dia gitu, makanya dia sering bikin masalah. Tapi ternyata itu berbanding terbalik ya, malah bikin papanya Zela itu makin sebel sama si Zela gitu. Dan nggak ada yang tahu kalau ternyata Shiren itu adalah tokoh yang jahat di situ. Nah jadi konflik Shiren ini lambat laun konflik antara Zela dan Shiren ini membengkak, terutama ketika Shiren tahu kalau ternyata Elvan dan Zela itu saling suka. Nah di situ dia ngamuk-ngamuk deh, pokoknya pengen pokoknya memaksa Zela untuk menjauhi si Elvan. Dia ngamuk-ngamuk karena dia udah lama banget suka sama si Elvan, cuman Elvannya aja nggak noleh dia gitu. Nah Zela ya dengan santainya, ngapain gue harus jauhin Evan, emang lu siapa, pacarnya bukan gitu. Nah tapi akhirnya di situ Shiren selalu cari cara untuk bisa menyakiti si Razela, sampai Razela itu diusir sama keluarganya ya. Bukan diusir ya, belum. Jadi untuk memisahkan Evan dan si Zela gitu. Nah suatu hari tuh Shiren itu kayak memfitnah Elvan. Dia tuh membongkar semua silsilah keluarga Zela tapi pakai handphonenya Elvan, dan menganggap seolah-olah Elvan aja yang bongkar rahasia itu. Ternyata sih si Shiren. Nah di situ Elvan cari tahu dan dia yang membongkar di depan ayahnya tentang kedok Shiren sebenarnya, perempuan seperti apa sih Shiren itu sebenarnya. Dan di situ papanya Zela marah besar dan akhirnya ngusir Shiren dari rumah, dan dia sadar ternyata anaknya dia tuh nggak seburuk yang dia pikir gitu guys. Dan konflik kebencian Shiren terhadap Zela itu makin membumbung tinggi pas dia diusir dari rumah dan nggak bisa mendapatkan Elvan, dan akhirnya dia bertekad untuk membuat rencana yang bisa menyakiti Zela gitu. Dia bekerja sama Bara, salah satu siswa dari sekolah lainnya juga suka sama Zela. Nah mereka bekerja sama terus nyulik Zela, diikat di pohon terus disakiti gitu lah. Mereka sih niatnya mau membunuh, dan itu psycho banget sumpah. Anak SMA bisa berpikir kayak itu tuh psycho banget. Nah di pohon itu Zela diikat dan ada adegan dimana Shiren itu mensayat tangannya, disayat-sayat pakai pisau, dan oh my god nggak bisa bayangin deh pokoknya kalau adegan itu jadi kenyataan ya. Terus tapi akhirnya si Elvan dan papanya berhasil menemukan Zela, tapi 2 pelaku sialan itu kabur gitu. Terus akhirnya pas di perjalanan pulang, mereka baru mau pulang, terus ada mobil yang melaju cepat. Tadinya itu mobil menabrak Zela, tapi ternyata bukan Zela yang kena, melainkan Elvan. Dan mobil itu dikemudikan sama si Shiren lagi. Emang bener-bener tuh itu klimaks dari cerita ini guys. Enggak klimaks sih ya, konflik klimaksnya di situ. Terus abis itu gara-gara kecelakaan itu Elvan mengalami koma yang sampai berbulan-bulan gitu, nggak bangun-bangun, dan sempat dia hampir ada di ambang kematian. Dan aku waktu baca cerita itu aku berpikir oh my god, masa sih perantamnya bakal mati gitu si Elvan. Di situ sedih banget waktu Zela nangisin Elvan gitu. Dan ternyata di next capture si Elvan nggak mati, alias di ending terakhir tuh Elvan nggak mati,
dan penulis itu menulis flashbacknya. Nah sementara nasib si Shiren, dia tuh divonis kena penyakit leukemia dan 3 tahun kemudian dia tuh meninggal dunia gitu. Nah itu ending ceritanya dari cerita ini. Jadi menurut aku cerita ini tuh bagus banget karena nggak hanya mengangkat tentang konflik remaja doang atau konflik ciwi-ciwi ya yang ringan-ringan, tapi juga ada konflik yang lumayan berat dan lumayan berisi menurut aku, yaitu konflik keluarga antara Zella dan papanya, terus Zella antara Shiren dan Elvan antara si Zella. Jadi konflik itu benar-benar ditata dengan runtut dan ya nggak salah juga kalau cerita ini punya banyak pembaca ya. Nah suatu hari aku pengen kayak gitu. Oke. Jadi aku rekomendasi banget kalian untuk baca cerita ini karena cerita ini akan mengandung misteri juga di awal-awalnya, dan bahasanya juga keren sih, ada lucunya juga dan ada misterinya terutama yang bikin penasaran banget. Dan konflik-konflik si Shiren dan Zara itu bikin greget. Aku setiap baca scene-nya Shiren dan Zara itu rasanya aku pengen cakar mukanya si Shiren tuh, bener-bener singa berbulu domba dia tuh. Nah selain itu juga di sini benar-benar cerita itu diruntutin banget dan endingnya memuaskan. Ya seperti cerita teen fiction lainnya, di sini yang membuat aku tersentuh adalah ketika si Evan suka sama Zella. Jadi nggak ada yang bikin greget mereka pas pendekatan itu, nggak ada. Tapi tiba-tiba aja Elvan bilang aku suka sama kamu, dan tiba-tiba Zella merasa dia deg-degan dan habis itu mereka jadian gitu. Dan itu cepat banget, tapi itu udah biasa sih di cerita teen fiction ya. Mungkin karena penulisnya juga masih belia, jadi bingung gitu mau mendeskripsikan cara jatuh cinta yang baik dan benar itu kayak gimana gitu. Tapi overall aku suka ceritanya karena banyak juga amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe biar channel aku makin berkembang, dan share kalau hal ini bermanfaat. Jangan lupa baca juga cara, habis itu komen di kolom komentar gimana menurut kalian cerita ini. Oke, see you.